Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki pakai bendera aturan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dumateng sedanten jamaah salat subuh saha kajian Ahad pagi ingkang kula hormati, alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru, bulan baru, awal tahun baru, bulan Muharram ingkang terkenal teng sekitar kita bulan wong Jawa-Jawa riyin niku nyebute bulan Syura. Syura itu diambil dari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Asyura, wong Jawa ngomongnya Asyura kok angel temen, terus ngomong Syura. Ane ical, kantun Syura. Lah, beberapa fadilah atau keutamaan atau fadilah-fadilah Muharram, wabil khusus di Asyura, diantaranya adalah santunan yatim piatu ataupun santunan du'afa. Dan tidak kalah pentingnya, ada beberapa ulama nderek dawuhipun Kanjeng Nabi damel bungah keluarga. Jadi membuat, cara bahasa santri nih biasa nih, mayuran bareng-bareng sak keluarga. Bapak-bapak utawi nggih bapak-bapak ingkang gadah garwane dijak teng toko emas, ditumbasne 2 kilo apa 3 kilo ngeten niku seneng banget nih ibu-ibu ngono. Wah, putra-putrane dijak dolan, dijak seneng-seneng pada bulan Muharram. Iku diantara kesunahan atau anjuran daripada bulan Muharram. Tafaulan kita berharap semoga awal tahun yang baik, semoga awal tahun yang bahagia itu menjadi sababiyah 1 tahun yang akan datang keluarga kita ataupun kita selalu dalam naungan kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang kami hormati, niki sudah masuk hadis ke-9. Saya bacakan al-hadisut tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-9 yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rawahul Bukhari Muslim. Abu Hurairah pernah mendengar Nabi bersabda, manahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang saya larang, Nabi bersabda, apa-apa yang saya larang maka tinggalkanlah. Apa-apa yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu.
dan apa-apa yang diperintahkan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kerjakanlah. Tapi di sini ada qaid mastata'tum. Mastata'tum bahasa Indonesianya apa? Semampumu. Semampu kita. Teng mriki ada beberapa catatan. Yang didahulukan adalah manahaitukum anhu. Jadi apa yang dilarang dulu, baru apa yang diperintahkan. Kita sholat mudah, kita mengerjakan puasa mudah, tapi untuk menjauhi larangan itu sulit. Lebih sulit menjauhi larangan daripada mengerjakan perintah. Bapak-bapak kalih ibu-ibu niku kita kalau di keluarga itu mengerjakan tanggung jawab mudah, tapi kalau anjuran atau saran-saran dari pasangan yang itu menjadi rutinitas kita niku biasanya sulit. Kalau di sono niku bapak-bapak seneng mancing niku, bapak-bapak seneng mancing. Refreshingnya kakot yang kakung nak tempriko nak tempriki mboten ngertos kula. Niku diantaranya kan mancing untuk melepas beban. Lah alhamdulillah beban niku terbawa. Ibuke melu mancing. Ibuke melu mancing. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi rutinitas, hal bukan masuk kategori haram tidak, tapi yang sudah menjadi kebiasaan itu ketika diberi saran atau dilarang oleh bahkan ke pasangannya, dari pasangannya itu sulit. Seperti seagama seperti kita itu ketika Nabi bersabda itu yang pertama kali adalah larangan. Apa yang saya larang baginda Rasul bersabda, maka tinggalkanlah, baru apa yang saya perintahkan maka lakukanlah. Karena apa? Lebih sulit berhenti atau leren melakukan apa yang dilarang daripada melaksanakan perintah-perintah agama. Seperti dulu Nabi itu pernah bersama sahabat, itu ada orang tanya, Nabi, saya mau masuk Islam, tapi saya punya syarat. Syarat apa? Ketika saya diperbolehkan zina. Ada. Zaman dulu Nabi itu ketika bersama sahabat itu ada yang tanya begitu. Saya mau menjalankan semua perintah kamu, tapi perbolehkan saya untuk berzina. Nabi menjawabnya begini, bukan Nabi melarang tidak, tapi menjawab dengan logika. Sekarang saya bertanya, Nabi bersabda, saya sekarang bertanya, ketika istrimu digauli oleh orang lain, apakah kamu rela? Tidak. Apa ketika ibumu digauli oleh orang lain, apakah kamu rela? Tidak. Sampai beberapa contoh disebutkan oleh Nabi. Setelah itu orang yang tanya itu terus jawab, sudah Nabi, saya mulai detik ini saya tidak akan berzina lagi. Karena apa? Perempuan yang mungkin berzina dengan orang tersebut bisa jadi juga mempunyai orang tua, mempunyai saudara ataupun mempunyai pasangan. Itu. Perkara yang menjadi larangan itu lebih berat untuk kita tinggalkan daripada apa yang diperintahkan oleh agama. Lah, ketika ada perintah itu ada qaid atau ada catatan mastata'tum. Itu ada orang salah paham ketika membaca hadis ini. Oh, ketika ada perintah itu semampunya. Orang yang lagi mampu sholat maghrib, kalau ditanya sama teman-temannya, kok gak sholat subuh, kemana? Dijawab, saya mampunya sholat maghrib saja.
Sholat yang lain belum mampu. Itu salah pemahaman. Maksudnya mastata'tum itu ketika orang dengan syarat perintah itu yang sudah menjadi dasar landasan hukum fardu. Contoh gini, ketika sholat 5 waktu, ya sudah 5 waktu itu semuanya menjadi wajib. Lah mastata'tumnya di mana? Mastata'tumnya ketika kita tidak bisa melakukan sholat wajib dengan berdiri, kita sholat wajib dengan duduk. Ketika duduk tidak mampu, kita melaksanakan dengan berbaring. Itu mastata'tum. Ketika kita tidak menemukan air wudhu, kita diberi alternatif menggunakan tayamum. Ketika kita tidak bisa melaksanakan jamaah, masih kita diberi keluasan untuk melakukan sholat sendiri. Itu namanya mastata'tum. Lah, mana haitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu, itu ada beberapa dasar. Dasarnya ketika perintah itu kuat, itu maka menjadi wajib, hukum wajib. Ketika perintah itu tidak terlalu kuat, itu menjadi hukum sunnah. Jadi tidak semua perintah Nabi itu wajib. Contoh, sholat jamaah itu mazhab Imam Syafi'i mengatakan selain sholat Jumat, hukum berjamaah adalah sunnah. Tapi Imam Hambali memilih ketika sholat, ketika zaman Nabi itu ketika perang saja sholat jamaah itu masih dilakukan. Serumit perang itu sholat jamaah masih berlaku, apalagi keadaan-keadaan yang selain perang. Maka Imam Hambali memilih sholat jamaah hukumnya wajib. Kalau di Indonesia, saya sangat salut di Masjid An-Nur, sholat full terus, Masya Allah, hiroh daripada ibadah sholat jamaahnya bagus. Tapi kita tidak menutup mata di sebagian masjid itu kadang itu subuh itu sing adzan itu Masya Allah si sepuh 90 tahun iku sepuh iku cara napa jenenge kaset zaman dulu itu sudah ngelokor itu ada sholat subuh itu sambil ngantuk kalau ada cerita dulu di pondok pesantren, saking cintanya sholat jamaah, bangun tidur mendengar kumat itu bapak-bapak itu lari. Biasanya yang dibawa itu sarung, yang dibawa mau kenanya istrinya. Saking semangatnya jamaah, Masya Allah. Itu Imam Hambali berpendapat sholat jamaah hukumnya wajib, dan beberapa pendapat yang lain dan beberapa imam yang lain. Lah, ketika kita melihat itu maka kita harus luas karena bisa jadi apa yang kita pilih, pendapat yang kita pilih itu berbeda dengan pilihan orang mengambil qaul ulama. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Karena hampir banyak orang atau banyak kaum sebelum umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum-kaum dulu itu hancur, rusak atau celaka itu karena banyak tanya. Di sini ada cerita ketika kita membaca surat Al-Baqarah juz pertama pertengahan.
itu di antara orang yang terlalu banyak tanya. Cara bahasa kitab itu dulu santri itu mengatakan muta'anid. Muta'anid itu adalah tanya yang untuk menjebak. Tanya untuk menjebak. Jadi tanya itu ada 3 macam. Tanya karena kita tidak tahu dan ingin tahu. Nomor kali itu tanya karena kita ingin tahu pembendaharaan keilmuan. Jadi kita tahu dari versi kita, bisa jadi orang lain itu beda versi. Jadi untuk pembendaharaan, tafakuh. Lah, sing nomor 3 itu muta'anid. Muta'anid itu tanya untuk menjatuhkan atau tanya untuk menjebak. Ketika Allah itu dimintai solusi lewat Nabi Musa oleh orang Yahudi, oleh orang Bani Israel, Allah memerintahkan orang Yahudi atau Bani Israel itu untuk menyembelih sapi. Itu orang Bani Israel tidak tanya, sapinya itu masih perawan atau tidak. Masih. Terus badoniku terus tanya melih, warnanya apa? Sing nomor 3 tanya melih, itu digunakan untuk apa jenenge nek teng Jawa nika ngluku nggih. Ngluku atau digunakan untuk kerja atau apa? Lah, pertanyaan-pertanyaan itu akan mempersulit daripada orang Yahudi Bani Israel untuk mencari spesifikasi atau bentuk sapi yang seperti itu. Seperti orang disuruh sama ibu, anak disuruh sama ibu, nduk tumbasne lombok digawan di 10.000. Itu 10.000 tumbasne lombok iku nek apa diprotes kali ibu, yo gak salah. Karena tidak spesifik. Ya udah, selesai. Tapi ketika tumbasne lombok 5.000, uangnya 10.000, berarti kan jelas ada ketentuan harga di situ. Lah, ketika Allah sudah memerintahkan kok tidak ada kekhususan, berarti bebas. Sapi yang disembelih bebas. Karena ditanya terus menjadi tertentu. Itu di antara kaum sing paling ngeyel itu adalah Bani Israel atau kaum Yahudi. Kalau di Indonesia kok masih banyak orang ngeyel, atau di antara sekitar kita kok banyak orang ngeyel, itu mungkin ada gen. Ada gen. Banyak bertanya. Lah, orang tanya itu diperbolehkan karena fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanyalah semua hal tentang agama ahla dzikri kepada orang-orang yang berilmu, yang ahli ingat kepada Allah ketika kamu tidak mengetahui. Tanya apa? Tanya tentang apa yang menjadi kewajiban atau menjadi tanggung jawab kita. Dulu niku enten teng hadis napa kula hadis Muslim napa hadis teng Muslim napa teng Bukhari. Nabi, Kanjeng Nabi niku pernah ada undangan dari kaum jin. Cara bahasane sakniki niku pengajian akbar. Pengajian akbar sing ngundang sinten? Kaum jin. Jin sing mboten ketok niku. Ketika sudah menyampaikan pengajian cara zaman sakniki, ketika sudah menyampaikan napa sabda Nabi, ketika sudah menyampaikan pengajian, terus ada sebagian jin itu bertanya, apa yang menjadi ketentuan kami tentang hal makanan. Jadi kaum jin itu pernah tanya kepada Nabi tentang apa yang boleh dimakan jin.
Nek pamane ustad mubalik kok durung pernah ngisi pengajian teng jin, niku dereng patek keramat. Dereng patek keramat. Lah, itu pernah Nabi itu pernah ngisi pengajian cara bahasa niki. Mengisi pengajian yang menjadi mustamiin atau menjadi audiens niku adalah jin. Mempertanyakan apa yang diperbolehkan dari makanan yang dimakan oleh jin. Nah, di antara yang disebut Nabi adalah tulang-tulang hewan. Tulang-tulang hewan yang masih ada dagingnya. Makanya kita nak napa jenenge tak Jawa-Jawa riyin niku balung-balung niku jare makanan jin. Memang itu Nabi pernah. Tapi ada dagingnya. Ya duka niku sing dimangan balunge napa-napane kula enggak paham, tapi itu ada. Jadi maka napa pamane kita nak pone maem daging niku pas nanggon balung niku rada titurai. Rada titurai. Niku bagiane jin. Bagiane jin. Wah. Dados wa inna ma'alakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Lah, jadi yang boleh kita tanyakan itu adalah apa yang penting untuk agama kita, dunia kita, ataupun akhirat kita. Kita enggak usah tanya, ngopo kan Allah itu dadak menciptakan ini, itu bukan urusan kita. Kita dadak mempertanyakan mengapa Amerika kok perang dengan Iran, itu bukan urusan kita. Urusan kita, apa yang perlu kita tanyakan, apa yang kita perlu kerjakan adalah perkara-perkara yang bisa dan menambah ketakwaan, menambah ibadah, dan menambah mahabbah kecintaan kita kepada akhirat. Jangan banyak tanya, niku muta'anid yang dimaksud adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfaedah kepada kebaikan kita, kebaikan dunia dan akhirat. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, yang terakhir itu seringnya berbeda atau seringnya suloyo kaum-kaum sebelum Kanjeng Nabi kepada para nabinya. Niku Bani Israel, niku nomor 1. Kebanyakan nabi yang diutus adalah nabi yang diutus di Bani Israel. Niku wakilan, niku hampir 2000 atau berapa. Niku paling banyak. Niku ketika nabinya gak cocok, niku dibunuh. Sama kaumnya niku dibunuh. Nah, kalau kita di Indonesia itu alhamdulillah, ustadz gak patek cocok ganti. Kayak gitu. Kita enak kita. Pamane kita kali tonggo gak patek cocok rasan-rasan. Tapi kalau dulu orang Yahudi itu terkenal wa qatlihimul anbiya. Jadi membunuh nabi. Kok kayaknya hukumnya aturannya kok gak patek cocok kalian kaumnya, dibunuh. Maka banyak. Di antara yang dibunuh siapa? Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Itu kan terbunuh. Itu dan beberapa nabi yang ada. Waqtilafuhum ala anbiyaihim. Dah, kita dianjurkan oleh Nabi dengan hadis ini itu pada pokoknya kesimpulannya hadis ini apa? Takwa. Jadi menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Niku khotib niku paling kendel. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Niku nak cara sing ngendikan sing khotib niku rada paham maksude. Niku gak wani. Mergo napa? Haqqa tuqatih niku sejatinya takwa. Niku nak cara eling karo pangeran gak oleh lali walaupun 1 detik. Haqqa tuqatih. Makane disusul dalam ayat lain apa niku? Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu
kalian. Niku karena apa? Dulu pas ketika Nabi itu ketika turun ayat haqqa tuqatih itu sahabat itu matur kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kalau takwa sejatinya takwa, kami tidak mampu, sing mampu namung jenengan tok. Niku zaman sahabat, sebenarnya zaman sakniki. Niku nak cara kita niku nembe jagungan kalih garwane. Niku ketoke dieling kalih pengiran niku mboten. Sebenarnya nak sik nom-noman nganten anyar. Niku mboten, pun mboten blas. Lah niku terus disusuli ayat takwa niku mastata'tum. Takwa semampunya. Niku pada hadis ini kembali pada kesimpulannya adalah takwa. Kita berusaha semampu kita menjalankan perintah-perintah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus berhenti meninggalkan segala larangan-larangan daripada apa yang dilarang oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dengan kajian ini menambah ketakwaan kita, menambah keimanan kita, menambah keislaman kita. Semoga menjadi wasilah, menjadi sababiyah kita selamat, mulia dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Dari kami banyak kata yang salah, kami minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.